Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Sylvia dengan NIM 2205166069. Nah teman-teman, jadi di sini saya bakal mempraktikkan video keterampilan dasar mengajar dengan membawakan materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Kalau gitu, yuk kita langsung aja simak videonya teman-teman. Oke anak-anak semua, selamat pagi. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta tolong untuk salah satu anak di sini untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum mulai hari ini, akhirnya kita berdoa untuk perjalanan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Gimana nih kabar anak-anak semua? Baik. Semangat ya semuanya. Hadi nangis dulu itu. Apakah hati yang tidak hadir kepada semua? Kenapa tidak hadir? Kalah di sini dulu. Kenapa? Randangannya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Kerajaan. Bagus ya, masih ingat. Nah, karena minggu lalu masih membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, coba deh sebutkan salah satu kerajaannya. Benar, Kerajaan Kutai. Apa yang masih anak-anak sekalian ingat dari Kerajaan Kutai? Coba sebutkan satu saja. Ayo, yang bisa jawab ibu kasih sesuatu. Oke. Apa? Sama? Oke, benar. Kasih ya. Kerajaan Kutai. Dapat apa, Bu? Masuk. Anak-anak sekalian masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Kalau begitu hari ini kita sedikit bergeser ke mana? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Nah, sebelum ke materi ini, Ibu mau bertanya nih. Kira-kira anak sekalian ada yang tahu tetangga atau RT? Tahu. Ya, nah, kira-kira sistem atau kebijakan tersebut itu berasal dari mana? Jepang. Benar. Terima kasih Bu. Ya. Nah, benar dari Jepang. Jadi pertama kita hari ini akan membahas mengenai masuknya Jepang terlebih dahulu. Sebelum kita ke topik utamanya, Ibu mau menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah nah, Ibu harap anak-anak sekalian dapat mendengarkan penjelasan Ibu dengan seksama. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang bercerita dengan teman, khususnya Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Ibu harap anak-anak sekalian untuk mencatat atau mendengarkan dengan baik poin-poin yang akan Ibu sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga akan ada penugasan kelompok, dan yang akhir kita akan ada kuis. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita sendiri hari ini, Ibu harap anak-anak sekalian mampu untuk menjelaskan dan menganalisis proses masuknya Jepang dan keterkaitannya dengan jatuhnya Hindia Belanda. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk slide pertama ini, untuk topik pertama, Ibu minta untuk salah satu anak-anak sekalian
silakan untuk membaca. Ibu yang pilih atau anak-anak yang memberikan? Doni aja Bu, dan Ervin saja ya dulu. Oke, Ervin ya. Kelihatan tidak? Betul tapi. Topik pertama. Ya silakan dibaca. Bahasa Jepang di Indonesia berlaku waktu yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun. Perjanjian itu berlangsung dalam konteks Perang Asia Timur yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Karena peristiwa ini berlangsung dalam suasana perang dan tidak berlangsung lama. Sebagian dan sebagian itu dalam. Oke, dilanjutkan oleh Billy. Baik, meneruskan. Meskipun demikian, apa yang dilakukan Jepang di Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945 dapat disebut sebagai penjajahan karena sifatnya yang eksploitasi. Jepang mengeksploitasi atau menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk mengejar ambisinya menguasai wilayah Asia Timur termasuk Asia Tenggara. Nah, oke, itu ya anak-anak sekalian seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi Ervin dan Billy. Jadi penjajahan Jepang di Indonesia itu benar berlangsung dalam waktu yang singkat, hanya 3,5 tahun saja. Nah, penjajahan tersebut itu berlangsung juga dalam konteks perang Asia Timur Raya dan juga masuk ke merupakan juga bagian dari Perang Dunia Kedua. Nah, karena Jepang nggak lama di Indonesia, jadi disebutkan juga sebagai pendudukan. Nah, karena Jepang ada di Indonesia sejak tahun 1942 hingga 45, masih disebutkan sebagai penjajahan karena sifatnya yang eksploitatif. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, di sini Bu mau nanya lagi, kenapa Jepang itu sangat ingin meluaskan kekuasaannya? Bisa jawab, bisa jawab angkat tangan. Biar luas Bu. Kata dulu, ini sudah kata ya. Karena pada saat Perang Dunia II, Jepang lagi berkembang pesatnya di bidang industri maupun militer, maka mereka mengembang juga dari Eropa dan mereka melakukan ekspansi ke Timur Asia Tenggara. Oke, benar ya anak-anak sekalian, bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu. Benar ya, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh teman kalian kata tadi, kenapa mereka sangat ingin meluaskan kekuasaannya itu? Karena setelah restorasi Meiji, mereka itu mengalami kemajuan ekonomi dan juga di militer, sehingga mereka juga merasa kalau diri mereka itu lebih unggul daripada bangsa barat lainnya. Nah, kemudian bagaimana reaksi bangsa barat? Tentu saja mereka nggak senang karena ekspansi Jepang itu mengancam kepentingan kolonial mereka. Nah, karena peristiwa itulah yang mendorong Jepang akhirnya melakukan ekspansinya ke Indonesia, yang mana Indonesia saat itu masih bernama Belanda India. Oke, benar ya. Nah, begitu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sini kita bakal bahas jatuhnya India Belanda. Nah, untuk poin pertama siapa yang mau membacakan? Balik menantangkannya. Siapa yang membacakan? Bu Anu atau? Oke, Anu yang mana? Ya, silakan baca poin pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perang Dunia II dan juga Belanda. Perang Dunia II mulai berlangsung pada September 1939 dan ikut serta dalam perang ini. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda dan membuat Ratu Belanda beserta keluarga mengungsi ke Inggris. Ya, benar. Jadi sudah seperti yang sudah teman kalian bacakan bahwa Perang Dunia II itu mulai meletus pada tahun 1939. Nah, saat itu Belanda ini juga itu terseret dalam perang. Sehingga pada Mei 1940 Jerman itu berhasil menduduki
menduduki Belanda dan membuat Raja Belanda itu mengungsi ke Inggris. Nah kemudian tahu nggak kalian wilayah Indonesia mana aja yang awalnya diserang oleh Jepang? Ya. Oke, bisa benar dapat something. Kan lah bu. Daerah KWS, Bu. Dari mana? Masih balik papan, Bandung. Wilayah mana? Kadero. Oke, benar ya. Jadi Iya, betul. jadi Jepang itu tidak langsung menyerang ke Pulau Jawa yang mana di situ merupakan pusatnya kolonial. Jadi Jepang justru melancarkan ekspedisinya itu ke luar Pulau Jawa dulu, contohnya seperti Pulau Kalimantan. Nah, yang berada di daerah Balikpapan dan juga Tarakan. Nah, lalu mereka lanjut lagi nih ekspedisinya ke wilayah bagian timur seperti Ambon, Morotai, Manado, dan juga Kendari. Nah, setelah wilayah tersebut sudah mereka kuasai, mereka geser lagi nih ke wilayah bagian barat, yaitu ke Palembang, yang mana di situ juga terdapat banyak minyaknya. Dan ini dulu ya, perhatikan Ibu. Nah, setelah itu lanjut ke poin terakhir. Belanda yang sebagai penguasa di Pulau Jawa itu nggak bisa lagi melakukan banyak perlawanan kepada Jepang, meskipun saat itu Belanda adalah salah satu dari sekutu. Kenapa mereka nggak bisa lagi? Karena seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian Alun tadi, kalau Belanda itu lagi diduduki oleh siapa? Ayo, siapa? Berarti kalian tadi tidak mendengarkan membaca. Jerman ya, benar, oleh Jerman. Oleh Jerman, sehingga pada akhirnya angkatan Belanda itu menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Mei 19 berapa? 1942. Ya, benar. Oh, gua ini jauh bu. Nah, oke, sampai di sini kita tahan dulu ya sesi tanya jawabnya. Kita lanjut ke penugasan kelompok terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi tugas kelompok kalian di sini sebelum dijelaskan itu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan sama kelompok 3, lalu di situ kelompok 4. Nah, jadi tugas kalian adalah membandingkan Jadi tugas kalian adalah membandingkan sistem pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang di Indonesia. Bu, bandingkan dulu ya kertasnya. Ada kisah-kisah apa ada tahu? Kalau artis Ipan nanti tahu bu. Kalau silakan baru. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas mengenai aspek politiknya ya. Terus kelompok 2 membahas mengenai ekonominya. Kemudian kelompok 3 membahas mengenai sosial dan kelompok 4 membahas mengenai pendidikan. Ambil salah satunya aja dan masing-masing perbedaan. Kemudian kalau sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan. Mulai dari sekarang, kemudian waktunya 2 menit saja. Supaya kalau bingung, kalian boleh bertanya kepada ibu. Oke, mulai dari sekarang. Yang banyak-banyak kita pada Teo.
Ini menunggu aja. Jadi buku belum berubah. Banyak kali kita kan ibu. Ini namanya. Begini dulu. Orang Ya. Nah, oke, silakan untuk kelompok pertama menyampaikan Tapi ini presentasinya. Pin. Siapa kau? Cepat. Pemerintah Hindia Belanda itu sistem pemerintahan kolonial yang terpusat di bawah monarki Belanda dengan gubernur jenderal sebagai kepala tertinggi. Kemudian politik parlementer dengan kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Pilih, DPR, dan Dewan Penasehat. Oke, silakan kelompok dua. Nah, ini perbedaan pemerintahan Hindia Belanda dengan Jepang dalam segi ekonomi ini. Kalau Belanda ini dia ekonominya dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta, sedangkan kalau pemerintah di Jepang ini dipegang oleh militer, sebuah perusahaan. Oke, baik, silakan kelompok tiga. Ketiga, pemerintah Hindia Belanda mensertifikasi sosial rasis. Nah, pemerintah Jepang itu penghapusan sertifikasi. Oke, sudah. Nah, oke, silakan kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir perbedaan di Belanda dan Jepang itu mereka di Belanda ini ciptakan pendidikan itu hanya untuk mendapatkan perjalanan untuk pendidikan Belanda sendiri dan aksesnya itu susah dan mereka pakai bahasa Belanda. Sedangkan Jepang mereka bikin sekolah itu lebih terbuka, ada namanya sekolah rakyat. Jadi karena mereka membuka pendidikan terbuka itu salah satunya tujuannya untuk propaganda mereka agar mereka diterima oleh yang pribumi. Jadi mereka menghapus bahasa Belanda dan menggantikan dengan bahasa Indonesia. Jadi pribumi. Bu, istirahat Bu. Makasih Bu. Bu, udah istirahat Bu. Bu, mobil, Bu. Dua. Boleh kembali. Bu, istirahat Bu. Karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, silakan kuis cepat. Nah, tolong dengarkan pertanyaannya dengan baik. Dua pertanyaan saja ya. Jadi, Jepang menjajah Indonesia selama berapa tahun? Ibu. Oke, benar. Iya, benar. Oke, benar. Kemudian Perang Dunia Kedua meletus pada tahun Tian. Saya mana sebut? Tian. Oke, kita ganti. Sampai di situ saja pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak semua sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Ibu harap kedepannya anak-anak lebih rajin belajar dan terlalu banyak main HP. Oke, itu kita akhiri pelajaran kita pada hari ini karena tadi sudah dimulai dengan doa. Mari kita akhiri pula dengan berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Nah, itu dia tadi ya teman-teman video praktiknya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Dadah.